Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya setiap ada video baru dari YouTube KMK Santo Algons, kamu bisa menjadi penonton yang pertama. Selamat menonton, enjoy! Hai, selamat menonton dan selamat mendengarkan Nyigons episode 2, edisi Tahukah Kamu Vaksin COVID-19. Hai Sobat Nyigons, gimana nih kabarnya semuanya? Semoga para Sobat Nyigons selalu sehat dan bahagia ya, dimanapun Sobat Nyigons berada. Kenalin aku Shana dari FISIP Angkatan 2020 yang akan memandu podcast Nyigons episode 2 kali ini. Dan aku nggak sendirian nih Sobat Nyigons, ada partner aku. Hai, kenalin semuanya, aku Stefani dari FKG 2019 yang akan menemani Sobat Nyigons semuanya bersama Shana di Nyigons episode 2 ini. Asik banget nih, akhirnya podcasternya Nyigons ada 2. Iya dong, masa masih mau sendirian podcastnya? Di real life aja udah sendirian. Bisa aja nih Kak Stefani, daripada kita ngalor ngidul kemana-mana ya, ngomongin sendirian-sendirian gitu, kayaknya lebih baik kita langsung ke intinya aja deh. Sebenarnya Nyigons episode 2 ini mau bahas apa sih Kak? Nah, di Nyigons episode 2 ini sebenarnya teman-teman udah pasti tahu lah ya dari judulnya. Di Nyigons episode 2 ini kita bakal ngomongin tentang starter pack sebelum vaksin COVID-19. Gitu kali ya bahasanya. Intinya karena ini juga lagi musim-musim vaksinasi vaksin COVID-19, nah teman-teman harus tahu dulu nih tentang vaksin COVID-19 itu sendiri dan apa yang harus teman-teman siapin sebelum vaksinasi vaksin COVID-19. Nah iya bener banget nih Kak Stef, karena ini kan lagi musim-musimnya vaksinasi vaksin COVID-19 nih ya. Kita kayaknya lebih baik tahu dulu dong vaksin COVID-19 itu apa sih? Apa aja yang harus kita siapin sebelum vaksin? Dan jangan sampai kita divaksin tapi nggak siap pengetahuan jiwa apalagi raga. Setuju banget sama Shana. Oh iya Shan, ngomongin vaksin COVID-19 ini, lebih enak nggak sih kalau kita datengin narasumber yang profesional? Boleh banget tuh Kak, bisa langsung disambut aja nih narasumber keren kita. Oke, siap. Mari kita sambut ada Dr. Brahma Putra Mariadi, MPH, PhD, SFHIA. Hai, selamat malam Dokter Bram. Gimana nih kabarnya? Selamat malam, ya sudah malam sekarang di Sydney sudah malam. Baik-baik kabarnya. Puji Tuhan, semoga Dokter Bram selalu sehat terus ya. Oke deh dok, sebelumnya kita perkenalan dikit dulu kali ya, karena kan ada tak kenal maka tak sayang, lebih baik kita perkenalan dikit dulu kali ya. Nah, Dokter Bram ini teman-teman Sobat Nyigons menempuh program studi kedokteran di Universitas Erlangga, Surabaya. Kemudian mengambil gelar Master of Public Health di University of New South Wales, Australia, mengambil Doctor of Philosophy in Community Medicine, University of New South Wales, Australia, dan mengambil gelar Senior Fellow of Higher Education Academy, UK. Nah, sekarang ini Dr. Bram juga menjadi Associate Dean for Engagement and Senior Lecturer in Community Engaged Learning, School of Medicine, Western Sydney University, Australia, dan juga menjadi Board Member of the Public Health Association of Australia. Oke, sekarang kita lanjut ke inti pembahasannya kali ya, Kak Steph. Boleh, yuk, oke. Nah, gini dok, sekarang ini kan lagi musim-musimnya vaksinasi vaksin COVID-19 nih ya. Sebelum kita divaksin kan lebih baik dulu kita tahu nih hal-hal seputar vaksin COVID-19. Kayak sebenarnya vaksin COVID-19 itu apa sih dan lain-lain. Nah, vaksin COVID-19 ini sebenarnya apa sih dok? Dan fungsi vaksin di tubuh kita itu apa? Terus kan kita nih harus divaksin. Kenapa harus divaksin gitu dok? Oke, terima kasih Shana. Jadi vaksin itu pada intinya adalah suatu bahan ya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya merangsang tubuh kita untuk membangun kekebalan terhadap suatu penyakit. Ya, jadi manusia itu bisa timbul kekebalan melalui berbagai cara. Ada kekebalan yang alamiah, ada yang diturunkan dari ibu kepada anak, ada juga yang namanya vaksin itu adalah kekebalan yang dibangun secara aktif. Masih ada lagi beberapa cara lain untuk membangun kekebalan tubuh. Vaksin itu biasanya dipilih karena dia itu relatif aman dan dia efektif, perlindungannya bisa menimbulkan reaksi yang cukup kuat dari sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita sendiri.
Mengapa vaksin itu dibutuhkan? Intinya adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, baik kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat dan keluarga di sekitar kita. Untuk diri sendiri, kalau kita punya kekebalan, sudah pasti berarti kalau penyakitnya datang, maka kita bisa tidak terkena penyakit, atau kita kalau terkena penyakit, maka penyakitnya tidak terlalu berat, tidak sampai mematikan, misalnya gejalanya tidak terlalu parah. Tapi juga ada unsur melindungi orang-orang di sekitar kita, karena kalau bayangkan kalau satu rumah itu dipagari oleh orang-orang atau oleh tetangga ya, yang semuanya itu kebal, maka orang-orang lain yang ada di tengah komunitas tersebut, mereka itu jadi terlindung. Dan inilah yang dinamakan kekebalan kawanan atau herd immunity istilahnya, di mana orang-orang yang sudah dikebalkan oleh vaksin bisa beramai-ramai menjaga orang-orang yang mungkin karena usia, mungkin karena penyakit-penyakit ikutan, itu tidak dapat menerima vaksinasi. Tapi mereka bisa terlindung karena di sekitarnya berbaris orang-orang yang seperti pagar betis gitu ya, yang melindungi mereka dari penularan penyakit. Jadi itu sekedar latar belakang apa itu vaksin dan mengapa vaksin itu dibutuhkan. Oh iya dok, kemarin itu papaku habis divaksin. Nah setelah itu muncul efek kayak pegel-pegel gitu dok. Apakah itu efek samping yang wajar setelah vaksinasi dokter? Terima kasih, Stephanie. Ya, memang kebanyakan vaksin itu akan menimbulkan rasa-rasa seperti tidak enak badan begitu ya di tubuh, dan reaksi tubuh terhadap vaksin yang mungkin sifatnya tidak enak badan, mungkin tempat suntikan itu terasa agak nyeri. Kadang-kadang seluruh tubuh bisa rasanya seperti nyeri semua, ada yang bilang seperti habis dipukuli atau seperti orang yang sedang jatuh sakit misalnya begitu. Itu semua termasuk gejala-gejala efek samping yang wajar ya. Dan mengapa bisa timbul gejala-gejala seperti itu? Karena tubuh orang dengan satu dengan lain itu reaksinya berbeda. Ketika sistem kekebalan tubuh kita dimobilisasi atau dibangun untuk menolak bibit penyakit, ada orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak merasa apa-apa, karena sistem kekebalan tubuhnya sudah terbangun dengan sedemikian rupa. Ada juga yang prosesnya menimbulkan nyeri hanya sedikit di tempat suntikan saja, bahasa Jawanya jarem gitu ya, seperti orang keseleo rasanya begitu, mungkin hanya beberapa jam atau hanya 1 hari, 2 hari sudah hilang. Tapi ada yang merasa sampai seluruh tubuhnya nyeri semua, badannya, otot-ototnya, sendi-sendinya sakit semua. Ada yang merasa mungkin sedikit seperti rasa flu ya, jadi hidungnya tersumbat, kadang-kadang ada bersin-bersin, ada sedikit batuk-batuk. Itu semua masih termasuk dalam lingkup efek samping atau gejala ikutan yang masih bisa diterima. Kalau misalnya terjadi gejala-gejala yang misalnya seperti rasa-rasa nyeri yang terlalu parah, yang dirasakan sangat mengganggu, maka alangkah baiknya jika pergi ke dokter, kemudian akan bisa mendapatkan pengobatan, dan yang paling penting adalah kasus-kasus yang seperti ini perlu dicatat. Kenapa perlu dicatat? Supaya kemudian pihak pemerintah yang menjalankan program vaksinasi jadi bisa tahu, bisa memantau berapa orang yang terkena gejala samping yang berat, berapa orang yang aman-aman saja, sehingga mungkin nanti untuk pasien-pasien berikutnya bisa lebih dipersiapkan dengan lebih baik, bisa diberi obat untuk dibawa pulang sebagai kalau nanti nyeri bisa diminum obatnya dan sebagainya. Jadi kita perlu mencatat semua kejadian-kejadian yang seperti ini. Di Dinas Kesehatan sudah ada pencatatannya tersendiri. Kalau mendapatkan vaksin dari puskesmas atau rumah sakit atau dokter dan sebagainya, itu semua sudah ada sistem pencatatannya. Baik dokter, berarti pegel-pegel gitu atau nyeri di tempat suntikan itu adalah hal yang wajar sebenarnya ya dokter. Nah itu dok, masih termasuk yang wajar ya. Iya betul. benar. Nah dokter, sebelum kita melakukan vaksinasi vaksin COVID-19 ini, kira-kira apa aja sih hal-hal yang perlu kita siapin sebelum melakukan vaksinasi? Kayak apakah kita harus makan dahulu sebelumnya atau bagaimana? Oke, pada umumnya diharapkan kondisi tubuh kita
oke lah istilahnya ya. Jadi yang paling penting apakah harus makan dulu sebelumnya atau tidak itu sebetulnya tidak apa-apa, asalkan ya sekarang kalau misalnya kebetulan sedang berpuasa misalnya dan merasa tubuhnya itu kurang kuat, alangkah baiknya mungkin vaksinasinya bisa dilakukan setelah berbuka puasa atau sesudah makan. Ini tujuannya supaya jangan vaksinasi itu dilakukan pada saat kondisi tubuh sedang tidak fit, ya, tidak 100%. Akan tetapi meskipun misalnya sedang berpuasa tapi merasa tubuhnya cukup kuat, ya, maka tidak ada halangan sebetulnya. Demikian juga disarankan sebaiknya ketika tubuh dalam kondisi fit juga, maksudnya kalau pada harinya mau vaksinasi kemudian bangun tidur merasa kok badannya tidak enak badan, seperti mau flu rasanya dan sebagainya, maka alangkah baiknya vaksinasi itu bisa ditunda, ya. Jangan sampai nanti terjadi kebingungan, ya, kalau misalnya setelah divaksin kemudian terjadi sesuatu. Nah, ini apakah gara-gara vaksinnya atau gara-gara memang tubuhnya sedang dalam perjalanan menuju suatu penyakit, misalnya begitu, ya. Jadi secara umum kondisi tubuh harus dijaga supaya tetap fit, ya, pada harinya vaksinasi tersebut. Kemudian kalau misalnya ini yang banyak ditanyakan juga, bagaimana dengan orang yang punya penyakit-penyakit kronis seperti misalnya hepatitis, seperti misalnya darah tinggi misalnya, atau diabetes misalnya, ya, apakah boleh divaksin? Nah, diharapkan penyakit-penyakit kronis ini dalam posisi terkendali. Terkendali itu maksudnya jika kadar gula darah cenderung tinggi, maka diharapkan dikontrol dulu sampai kadar gula darahnya cukup normal, dipegangi dulu dengan obat, kemudian setelah itu baru siap untuk vaksin. Kalau tekanan darah biasanya tinggi atau biasanya naik turun dan sebagainya, itu pun perlu dikontrol dulu dengan obat. Pada intinya kita kepingin tubuh kita itu dalam kondisi yang optimal ketika kita menerima vaksinasi. Dan ini berlaku bukan hanya untuk COVID, ya, tapi untuk semua jenis vaksinasi. Ini diharapkan tubuh kita, karena apa? Dalam kondisi tubuh yang optimal, maka respon kita untuk membangun kekebalan tubuh juga akan optimal juga. Begitu. Oh iya dokter, berarti kita pokoknya harus badan kita atau tubuh kita harus dalam keadaan fit, begitu ya dokter? Ya. Iya. Nah, yang terakhir nih dok, karena kan ini lagi musim-musimnya vaksinasi vaksin COVID-19 nih ya di Indonesia kan. Dokter ada nggak nih ya kira-kira sedikit pesan aja, pesan-pesan singkat buat Sobat Migons yang lagi nonton atau denger podcast ini terkait program vaksinasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia? Oke, yang sekarang ini dan saya yakin ini juga masih akan terus berkembang, mungkin bahkan mungkin sampai akhir tahun, ya, kita nggak tahu, ya, karena proses vaksinasi ini akan terus bergulir, ya, adalah perlu mencermati informasi-informasi yang terbaru yang diperoleh dari tentang perkembangan vaksin. Perlu diingat, ya, bahwa penyakit COVID-19 ini kan baru ditemukan bulan Desember tahun 2019. Itu kasus pertama yang tercatat. Makanya namanya COVID-19. Padahal wabahnya pandeminya baru mulai tahun 2020, tapi istilahnya COVID-19 karena mulainya di bulan Desember 2019. Nah, jadi penyakitnya itu baru setahun lebih sedikit umurnya, ya. Sekarang ini bulan April tahun 2021, ya, jadi baru setahun lebih sedikit umurnya. Demikian juga vaksinnya itu pun juga dikembangkan baru dalam waktu kira-kira 1 tahun penyelidikan tentang vaksinnya. Ilmunya masih terus berkembang, sehingga saya sarankan semuanya bisa ikut mengikuti perkembangan, ya, dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kenapa perlu mengikuti? Supaya tahu bahwa ini memang dibutuhkan, bahwa ini memang suatu tindakan yang aman, bahwa ini memang suatu prosedur yang sudah banyak dilakukan di seluruh dunia, sudah lumayan banyak jumlah orang yang sudah divaksin, itu sudah lumayan banyak, dan bahwa para ilmuwan, para dokter, para peneliti masih terus memantau keamanan, masih terus mencari jalan-jalan cara-cara pemberian vaksin yang paling bagus, yang paling aman untuk keselamatan manusia semua. Jadi perlu mengikuti perkembangan.
tadi saya singgung sedikit bahwa sumber informasinya perlu yang bisa dipercaya karena memang perdebatannya masih banyak sampai sekarang ya. Informasi yang beredar juga masih macam-macam. Ada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, ada informasi yang sayangnya tidak benar. Jadi masih perlu kejelian untuk memilih informasi. Bagi warga masyarakat, saya anjurkan jika bingung, ya, jika tidak tahu pasti, itu supaya berkonsultasi kepada tenaga kesehatan yang terdekat, ya, pada dokter, kepada petugas di dinas kesehatan misalnya, dicermati pengumuman-pengumuman resmi yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan, dari dinas kesehatan, itu semua akan mudah-mudahan akan bisa mengokohkan keyakinan kita bahwa memang menerima vaksin COVID ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan bersama. Asal tahu saja bahwa pengendalian pandemi COVID itu sebetulnya ada 3 metode utamanya. Yang nomor 1 adalah vaksin ini, yang nomor 2 mungkin pasti sudah pernah dengar mulai dari 3M sampai 5M sampai 6M. Saya nggak tahu nanti M-nya sampai berapa ya, tapi itu adalah tindakan-tindakan pencegahan yang kita lakukan setiap hari. Dan yang terakhir adalah penemuan obat, ya, pencarian untuk obat untuk mengobati mereka yang sudah terinfeksi. Nah, jadi vaksin adalah salah satu dari pilar utama ini, karena itu perlu dukungan dari kita semua. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nih Sobat Nigons, dengerin ya semuanya, terus pantau info terbaru, tapi dari sumber-sumber yang emang faktual dan aktual ya teman-teman. Jangan dari sumber yang nggak jelas, dari literatur yang nggak jelas, ya kan, dari broadcast yang nggak jelas. Terus pantau terus perkembangan info yang terbaru supaya pandemi ini bisa segera diredakan dan kita bisa cepat beradaptasi dengan kebiasaan baru di pandemi ini. Nah, Sobat Nigons, ngomongin hoax-hoax yang beredar di masyarakat nih, tadi sempat disinggung dokter juga. Habis ini kita bakal bahas hoax-hoax yang beredar di masyarakat nih, terutama hoax-hoax yang menyangkut tentang kesehatan, karena kan ini lagi musimnya pandemi COVID-19 kan. Penasaran kan kita akan bahas apa aja? Nah, Sobat Nigons bisa langsung dengerin di Nigons episode yang kedua, di part yang kedua, dan sampai jumpa di episode 2, Tahukah Kamu Vaksin COVID-19 part yang kedua. Terima kasih teman-teman.